Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan nama saya Fani Ramasari. Saya Sedina Rilian. Saya Givira Zaira Syafa. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang bab 2, yaitu menjelajah dunia pustaka. Kegiatan yang pertama membangun konteks teks ulasan buku, dan yang kegiatan kedua menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Saya Sedina Rilian akan menjelaskan tentang kegiatan 1, membangun konteks teks ulasan buku. Bab menjelajah dunia pustaka ini adalah sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, cara berpikir kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis, khususnya ulasan buku secara memindai. Teks ulasan juga disebut teks review. Pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga dapat disebut artikel ulasan. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Gerot dan Wignell 1994, Highland dan Diani 2009 sebagai sebuah genre teks ulasan buku berisi deskripsi dan evaluasi terhadap buku tersebut. Ulasan buku menamparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isi ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkannya dengan buku lain yang sejenis. Lanjut yang kedua, yaitu menelusuri dan menganalisis model teks ulasan. 1. Menelusuri model teks ulasan buku. Teks ulasan buku adalah tanggapan dan penilaian suatu karya sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi calon pembaca atau seorang yang telah menikmati karya. Struktur teks ulasan buku. Yang pertama, identitas karya mencakup judul karya, pembuat atau pengarang, waktu peluncuran karya, dan lainnya. Yang kedua, orientasi, memberikan gambaran umum mengenai buku yang diulas serta memasukkan sinopsis dari buku tersebut. Ketiga, tafsiran, memuat pandangan pribadi dari penulis ulasan terhadap buku yang diulasnya. Penulis ulasan bisa memasukkan keunikan buku, kelebihan dan kualitas yang ada di dalamnya. 4. Evaluasi. Dalam bagian ini, penulis memberikan penilaian terhadap suatu buku seperti kelemahan yang dimiliki sebuah buku. Kelima, rangkuman pada bagian ini. Penulis ulasan membuat intisari atau rangkuman dari ulasan yang telah dibuatnya. Penulis juga bisa memberikan kesimpulan apakah buku yang diulasnya layak untuk dibaca atau tidak. Contoh teks ulasan buku. Orientasi. Judul novel Surat Kecil untuk Ayah. Penulis Boy Chandra. Penerbit Bukuni. Tahun terbit 2018. Isi resensi atau ulasan. Boy Chandra menceritakan lelaki yang sangat dekat dengan kehidupannya. Lelaki tersebut memberikan kasih tak terkira dan selalu menghadirkan senyuman di pagi buta. Yang dimaksud lelaki tersebut adalah ayah. Penilaian kelebihan dari novel ini adalah bahasa yang disajikan dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diceritakan. Novel ini juga melampirkan beberapa perjuangan anak ibu dalam kehidupan nyata. Sayangnya novel ini masih terdapat salah tulisan dan penulis yang kurang menarik serta sulit dimengerti. Kesimpulan, dengan mengesampingkan beberapa kekurangan yang ada, novel ini wajib dibaca oleh anak zaman sekarang. Buku ini mengajarkan bahwa seorang anak harus menghargai kerja keras dan keterangan seorang ayah, meski terkadang kita lupa bahwa ayah juga seorang manusia biasa. Langkah-langkah menyusun teks ulasan buku. Yang pertama, mencatat identitas karya yang akan diulas. Yang kedua, mencatat hal-hal menarik atau penting dari karya yang ditulis. Yang ketiga, menelaah kelebihan kekurangan karya yang ditulis. Yang keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan karya secara keseluruhan. Yang kelima, membuat saran-saran untuk penikmat karya. 2. Menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. A. Menganalisis aspek penilaian.
Menganalisis aspek penilaian struktur teks ulasan buku dapat disederhanakan dengan menghilangkan tahapan identitas atau menyisipkan ke dalam tahap-tahapan yang lain. Dari sini dapat dimengerti bahwa tahapan identitas pada ulasan buku bersifat opsional, boleh atau boleh tidak ada. Apabila tahapan identitas yang bersifat opsional itu dihilangkan dengan menyisipkan informasi yang ada di tahapan-tahapan lain, yang tersisa adalah tulisan yang berbentuk artikel tentang buku. Selanjutnya, B. Menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku terletak pada tahapan evaluasi. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa penilaian harus selalu berada di tahapan tersebut. Penilaian dapat muncul di tahapan-tahapan manapun, kecuali tahapan identitas. C. Menganalisis manfaat teks ulasan buku untuk keperluan presentasi atau menulis, seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir atau skripsi.